Sudah ini. Tes. Hostnya mana nih? Oh ya udah. Ya lanjut Pak. Pertanyaan ketiga. Baik Umi, terima kasih. Pertanyaan saya yang ketiga. Ketika kita mempelajari sesuatu tentang iman, mungkin saya sendiri belajar juga dari orang yang memberitahukan ke saya. Dan tetap ini saya membaca dari sebuah kitab. Nah, Papa ulang lagi Pak. Tadi keputus Pak. Signal saya hilang Pak. Pak ulang lagi Pak. Tadi signalnya keputus nih. Baik. Ketika saya belajar untuk mengenal iman, mungkin ada orang yang memberitahukan ke saya terlebih dahulu. Setelahnya saya mempelajari dari sumber, yaitu mengacu pada kitab yang akan saya pelajari. Nah, pertanyaan saya yang ketiga, di dalam kitab Umi sendiri, setelah Umi pelajari keseluruhannya, apa rencana dan kehendak yang Maha Kuasa yang disampaikan pada Umi ya melalui kitab itu dari awal sampai akhirnya yang Umi dapatkan itu menjadi apa? Adil Pak, menjadi adil, bersikap adil. Maksudnya saya rencana dan kehendak daripada yang Maha Kuasa yang disampaikan kepada Umi secara pribadi ketika Umi mempelajari semua isi kitab tersebut. Apa yang Umi dapatkan? Saya nggak mungkin menjawab seperti yang Bapak inginkan. Saya menjawab sesuai dengan yang saya tahu. Al-Quran itu perintahnya banyak. Dan secara fundamentalnya, perintah dalam Al-Quran itu adalah aslam, Pak. Berserah diri kepada yang Maha Kuasa. Berserah diri itu apakah diam? Bukan, Pak. Berserah diri itu artinya adalah bukan hanya dia menerima takdir, tapi ada upaya dan usaha juga. Contoh, apakah kami berdiam diri saja ketika kami sudah mengetahui ilmu pengetahuan yang kami dapatkan selama ini di Al-Quran, kami diam? Enggak, Pak. Justru ketika saya sudah belajar Al-Quran, saya mengetahui konteks, saya memahami isinya, dan saya tidak mensiarkannya, maka saya orang yang bisa jadi lebih dulu masuk neraka jahanam. Karena berilmu, ternyata ilmunya tidak bermanfaat untuk diri saya dan orang lain. Dalam Islam itu, ketika kami belajar, tujuan goal belajar apa? Ya mengajar, Pak. Tujuan belajar apa? Mengajar. Kalau untuk pintar nggak perlu Pak, saya pikir saya sudah bilang nih, kalau hanya untuk diri saya sendiri, satu surah saja sudah cukup bagi saya. Tapi saya mendalami itu bukan untuk saya, tapi untuk orang lain. Kenapa? Sebaik-baik manusia di hadapan Allah yang paling banyak manfaatnya buat peradaban. Apa contohnya? Mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan peradaban Islam. Kalau tidak ada ulama-ulama kami, bagaimana mungkin orang-orang Eropa itu bisa keluar dari zaman kegelapan? Tidak ada parameter. Nah, jadi kami ini belajar untuk mengajar. Kalau saya makan bukan, mungkin ada orang bilang saya makan untuk kenyang, tidak. Jadi gitu, ya. Saya belajar bukan untuk pintar. Belajar untuk mengajar. Kalau belajar untuk pintar ngapain saya? Apa gunanya saya jadi pintar? Gitu. Jadi saya belajar untuk mengajar. Jadi beda ya. Kalau bagi saya makan bukan untuk kenyang, tapi ada lebih daripada itu. Agar kaki saya kuat berjalan, agar saya tidak menyia-nyiakan hidup saya. Kalau hanya untuk kenyang, apa bedanya dengan hewan? Gitu loh. Ya, jadi saya belajar untuk mengajarkan kembali apa yang saya pelajari bisa jadi bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Mengajak orang lain untuk berpikir dan kritis terhadap banyak hal gitu. Nah, makan itu untuk hidup, bolehlah itu. Ya. Itu aja, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ada lagi pertanyaannya? Enggak, cukup. Terakhir boleh. Silakan, Pak. Apa yang menjadi tujuan Umi pada saat ini dalam hidup Umi hingga Umi mempercayai bahwa rencana dan kehendak yang Maha Kuasa itu ada pada diri Umi?
Ya mencerdaskan bangsa lah Pak, mencerdaskan manusia, membuat manusia berpikir, kembali rajin membaca gitu. Saya pengen semua orang itu tidak hanya menerima informasi begitu saja, tapi kritis terhadap informasi sehingga tidak mudah ditipu dan dibodohi. Saya pengen manusia itu punya wawasan luas. Saya pengen manusia itu, karena kalau orang sudah punya wawasan luas, Pak, orang-orang itu tidak merasa hebat. Kenapa? Dia tahu bahwa oh ternyata di atas langit masih ada langit, ya. Oh ternyata di atas Agus ada Hotman Paris gitu. Di atas Pak Jokowi ada Bill Gates, kayak gitu-gitu Pak. Jadi kalau orang punya wawasan luas dia nggak berhak sombong. Kenapa? Oh iya ya, kan baru di sini yang begini, di sana lebih lagi loh gini. Nah, jadi dengan wawasan itu orang nggak bisa mengatakan dia superior. Contoh, kalau dia nggak pernah mempelajari bagaimana orang-orang Arab, dia kan merasa dia paling hebat sendiri tuh. Orang Eropa keren banget bah. Pas datang dia ke Qatar kan, dia lihat orang Arab, ternyata orang Arab gila coy gini-gini. Akhirnya dia nggak berhak sombong. Sama orang Arab, dia nggak berhak sombong ketika dia tahu bagaimana orang Asia. Kecil-kecil, mungil-mungil, tapi ternyata gesit-gesit. Nah gitu. Jadi saya ingin orang wawasannya luas, informasi itu menyebar, informasi yang realitas ya, yang bukan hoax ya. Itu membuat orang-orang sadar bahwa dia nggak ada apa-apanya Pak. Gitu ya. Artinya kami umat Islam itu wajib mencerdaskan diri kami untuk memberi pengetahuan dan mencerdaskan orang lain juga. Bukan buat diri kami sendiri. Karena kalau buat diri saya sendiri Pak, berdosa besar Pak saya. Cerdas-cerdas sendiri gak ada gunanya. Gitu. Ya Pak ya, itu. Terima kasih. Ada lagi mungkin? Mungkin saya ada pertanyaan buat Bapak ini. Silakan Om iPhone. Silakan. Hilang suaranya Om. Halo, diizinin? Silakan Om, silakan Om. Oke. Ya minta maaf ya Pak ya. Dari pertanyaan Bapak dari tadi itu saya pikir Bapak orang yang berpendidikan Asia gitu ya. Dari adanya komal-komal ini antara perdebatan itu kalau menurut saya memicu kita sebagai orang-orang yang beragama itu belajar ya, terlepas dari penghinaan ya Pak ya. Kalau penghinaan itu kan sudah di luar dari ini. Itu menurut Bapak gimana? Jadi setiap warga setiap orang-orang yang beragama itu memicu mereka belajar dengan kitab-kitab mereka masing-masing. Kalau menurut Bapak gimana? Jawaban saya, kalau Bapak mempunyai kitab saya, yaitu pada 1 Korintus 15 ayat 10. Jelasin aja Pak. 1 Korintus 11:50 maksudnya apa? Satu, itu jawabannya saya atas pertanyaannya Bapak. Ya, 1 Korintus berapa Pak? Saya bantu buka. Terima kasih Tengku doanya. Buat teman-teman yang mendoakan aku, terima kasih ya. Terima kasih banyak doa-doanya. Nanti saya mau lanjut kerja ya. Ada connect dengan Rizal sama Rani. Mute ya. Bapaknya lagi nyari ayatnya mungkin. Nggak apa-apa Pak, santai Pak. Terima kasih teman-teman supportnya. Kita naikkan dulu satu-satu ya. Terima kasih banyak, Masya Allah. Ya Allah, semoga diijabah doanya ya. Mudah-mudahan aku sehat terus ya. Setidaknya sisa-sisa umur kita bisa bermanfaat buat umat lah ya. Selama ini kita distigmakan bahwa Islam itu agama teroris. Kalau kita nggak dengungkan ini, bisa jadi. Aduh bang, noise banget bang. Abang noise sekali loh Bang Lovely ini. Artinya kalau seandainya kita tuh nggak menciarkan terus menerus ya, kita seolah-olah membiarkan pembenaran terkait tentang tuduhan kepada Islam. Oh Islam itu teroris. Enggak, itu enggak benar teman-teman. Ya Pak Permata mau menjelaskan lebih atau clear karena orang yang bertanya juga sudah ada kerjaan. Enggak sip. Oke. Tadi Bapak bertanya kepada saya secara pribadi mengenai pandangan saya. Nah, pandangan saya dan jawaban saya pada 1 Korintus 15 ayat yang ke-10 pada kitab saya.
Itu jawabannya Mak- saya, Pak. Maksudnya ini bisa kita tingkatkan dengan cara-cara dialog yang lebih baik. Memang Noisy Bapak. Berapa Iman Pak? tidak bisa di 1 Korintus 15 ayat 10. Oh, iman tidak bisa diperdebatkan gitu. Coba silakan dibaca. Itu 1 jawabannya Korintus, saya. 1 Korintus 15 1 Korintus 15 ayat 15 yang nomor ke-10. 10. Ayat yang ke-10. Iya. Ya, ntar ya kita baca. Bapak noise di mute dulu ya. Nah, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebenarnya aku telah bekerja lebih keras. Benar nggak? 1 Korintus 15:10 kan? Tidak sia-sia, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia. Ini bukan? Ya Pak? Pak, 1 Korintus Iya, 15:10. benar. Iya. Iya, Tetapi benar. karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada Jadi sekarang. kalau bagi saya, ya itu jawabannya saya, Bapak. Jadi Tetapi kalau karena Bapak kasih bertanya karunia Allah. tentang hal itu pada saya, Oh, jadi Bapak merasa Bapak dapat kasih karunia dari Tuhan gitu ya? bukan, saya tidak terlalu mau ngurusin hal-hal seperti itu. Karena saya tetap harus pada diri saya keluarga saya. Oke. Ya nggak apa-apa sih, ya nggak apa-apa. Itu hak Bapak. Kalau Bapak hanya ingin menyelamatkan diri sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau kami umat Islam ini, saya tidak peduli dengan diri saya sendiri. Saya peduli dengan orang-orang di luar sana yang belum tahu tentang ilmu Islam. Kemudian mereka berhak mendapatkan ilmu, makanya saya akan terus mensiarkan Islam kepada mereka-mereka yang belum mendapatkan Islam. Begitu. Akan selalu mendebat orang-orang yang melakukan penyesatan. Kalau saya tidak mendebat orang-orang yang melakukan penyesatan, artinya saya membenarkan penyesatan. Artinya saya nggak kasihan sama orang lain. Itu saya. Kita boleh berbeda cara, nggak apa-apa. Bapak silakan dengan diri Bapak. Semoga Bapak semakin, ya Bapak boleh merasa nyaman, aman dengan diri Bapak. Tapi kembali lagi, kalau saya akan selalu mencoba menjadi orang yang berguna buat peradaban, buat bangsa saya dan buat agama saya. Salah satu ciri bergunanya saya apa? Saya hanya bisa bicara sekarang. Mungkin mana tahu nanti setelah saya jadi orang yang sukses, harta finansial, saya bisa membangun sekolah ke apakah kan gitu. Yang penting fase-fase awal dulu, pemikiran dulu nih. Saya bisa berkontribusi dalam pemikiran dulu nih, meluruskan orang-orang yang salah kaprah terkait agamanya Pak Presiden kita nih. Ya presiden kita kan rata-rata Islam tuh. Masa banyak orang yang dibiarkan menghujat agama Islam? Ya nggak bisa lah. Bukan cuma agama Pak Presiden nih, bukan. Agamanya masyarakat yang banyak yang nonton saya nih. Ya, saya memang tidak mewakili mereka, tapi saya mewakili diri sendiri. Tapi tanpa sadar ketika saya mewakili diri sendiri, saya mewakili mereka. Kalau mereka berterima kasih kepada saya, bersyukur kepada Allah, mendoakan saya sehat, itu alhamdulillah, itu bonus. Tapi saya tetap akan membela agama saya. Kenapa? Saya tahu yang dituduhkan ke agama saya semuanya totally wrong. Saya bisa buktikan kalau itu wrong gitu loh. Begitu Pak. Jadi kita memang, ya kalau saya lebih memikirkan banyak orang, kalau diri saya biarkan Allah yang mengatur hidup saya. Mau saya jadi apa, itu urusan Allah saya lah gitu. Tapi saya ingin mewakili diri saya sendiri untuk membuktikan bahwa setiap tuduhan kepada agama Islam itu terbantahkan. Kalau ada umat Islam yang merasa terwakili oleh saya dan mereka sayang dan bersyukur dengan adanya saya kepada Allah, itu hanyalah bonus. Tetap pujian kembali kepada Allah, bukan ke saya. Begitu. Itulah perbedaan kita. Tapi it's okay, Pak. Kita berpisah di sini, Bapak dengan Bapak, saya dengan saya. Kita kembali ke anak-anakan Yesus ini. Halo anak-anakan Yesus. Selamat malam waktu Ternate. Ya, silakan. Ini Mbak. Ya, Pak. Bentar dulu anak-anak Yesus, bentar. Ini Bapak ini ngomong dulu ya. Nah, Kak, sebentar sebelum Bapak juga. Ya Pak, sebelum itu saya ucapkan terima kasih pertanyaan Bapak. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Salam toleransi, sehat selalu ya Pak. Baik.
ya, saya turunkan ya. Anak-anak Yesus diam dulu ya. Uni mau ngomong sama saudara-saudara Uni dulu. Buat Bunda Suryani Rohil ya, sama Bang Alexander, alhamdulillah bukunya udah nyampe. Nih bukunya 2. Aku makan dulu bukunya. Nanti ingat ya, buku ini bukan hak milik aku. Insya Allah nanti buku ini akan kita wariskan kepada calon apologet, calon ustadz, calon ustadzah yang betul-betul mau membacanya. Sehingga nanti ketika kita semua wafat, ya, ketika yang memberikan sedekah buku ini ke saya dipanggil oleh Allah, maka pahalanya terus mengalir karena buku ini terus dibaca. Kita wariskan generasi ke generasi. Nanti saya tulis nama saya, tanda tangan dari Unirifa. Nanti ditulis namanya. Selanjutnya diberikan ke siapa gitu ya. Insya Allah buku ini tidak akan menjadi pajangan begitu saja. Tetap akan kita rolling untuk dibaca oleh banyak orang. Ya, ini dia bukunya. 2. Masya Allah. Ini support luar biasa. Ini support yang yang luar biasa, yang tidak ternilai harganya ya. Support ini yang tidak ternilai. Masya Allah. Buku. Oke, anak-anak Yesus. Selamat malam. Silakan, Sister. Oke, Mbak, begini ya Mbak, aku ingin bertanya ya. Kata Boleh. Mbak itu mau membela-bela Islam, maksudnya mau apa itu? Membela Islam. Sedangkan yang saya lihat tuh Mbak ya, ini kan negara Indonesia mayoritasnya Islam gitu. Kristen yang sering dihujat, malah kalau yang sering saya lihat itu Kristen yang sering diperdebatkan, dipermasalahkan. Karena kan bisa saya lihat kan itu Islam itu kalau mau dipermasalahkan atau mau dihujat kan pasti dihukum atau dilaporin. Ya otomatis kan Kristen itu kenapa bagaimana ya? Kenapa harus Islam takut gitu? Harus dibela-bela, harus di ini begitu. Udah? Iya. Udah. Pertanyaannya, Apa Islam ini harus dibela sama dengan Mbak oke. ini? Pertama, Kan. bukan takut juga Agama lain sebenarnya. salah. Oke. Saya luruskan dulu cara berpikir yang keliru tadi. Di Indonesia Islam yang sering dipermasalahkan. Mohon maaf nih. Bukan di Indonesia aja. Sejak kemunculannya Kristen itu udah bermasalah, Mbak. Makanya muncul konsili. Jangan bawa-bawa orang Islam dulu dong. Ya, sebelum kalian berhadapan dengan kami umat Islam, kalian sesama kalian udah bermasalah. Konsep ketuhanan, kalian sampai sekarang belum kelar-kelar. Mana kitab kanon, sampai sekarang kalian belum kelar-kelar. Kok nyalah-nyalahin kami? Kami ini hanya nimbrung. Kenapa kami nimbrung? Karena agama kami dibawa-bawa. Contoh, kata Allah dibawa-bawa, kata Rasul dibawa-bawa, kata Alkitab dibawa-bawa. Nggak terima dong kami. Loh, kami bukan membela karena takut, tidak. Kami mau Indonesia ini tidak kembali ke zaman kegelapan di abad ke-16 sampai 19 tuh nggak mau. Kenapa? Dulu ilmu pengetahuan menjadi musuh agama. Contoh Hipatia dihabisi nyawanya karena dia adalah orang pintar. Galileo itu otoritas tertinggi waktu itu gereja loh. Saya tidak mau kembali generasi saya nanti menikmati zaman kegelapan di mana ketika Kristen menjadi mayoritas dan memiliki otoritas, semua orang dipaksa untuk mengimani infalibilitas. Bahwa paus, bahwa magisterium tidak pernah salah. Nggak bisa kayak gitu. Nah, kalau Anda bilang banyak penghujat tentang Islam, mana? Ayo kita bandingkan. Sorry to say nih, kalian yang minoritas aja yang paling banyak masuk penjara menghujat agama Kristen. Koclok, murtadin, menghina Nabi Muhammad. Oh, entah pendeta, entah siapa itu, masuk penjara menghina Allah, menghina Rasulullah. Taipudin, saking menghujatnya udah masuk penjara, kabur ke luar negeri jadi pendeta. Oh, jelas menghujat. Sopi Kutul menghujat. Si Dewi Bulan menghujat. Jangan bilang siapa yang menghujat agama Anda. Coba sebutkan namanya. Yahya Waloni. Yahya Waloni itu menghujat agama atau menghujat personal? Tunjuk data-datanya. Saya biar bahas nih satu persatu nih. Jadi tunjukkan sama saya masalahnya di mana. Injak Alkitab itu yang kasus injak Alkitab nggak dilaporin Buktinya sama kalian umat Kristen kan? dilaporkan si logika itu. Kalian tidak melaporkan karena yang ini lucunya kalian nih. Giliran kitab kalian yang diinjak si logika, kalian bertepuk tangan dengan logika, berpelukan, kalian cium kudus kalian sama logika. Kami yang melaporkannya dari umat Islam si logicrot itu. Kitab kalian diinjak sama orang Islam, kami laporkan saudara kami Islam loh. Kalian laporin nggak? Enggak. Kenapa? Karena Ya kalian nggak kalian kami pikir mungkin lebih ke kasih kali ya. Ya udah kasihlah orang yang menista agama kalian. Ngapain kalian marah? Kalau begitu biarkan orang menghujat agama kalian. Kalian nggak akan melawan kok. Kami jangan kalian minta seperti kalian. Saya tidak akan pernah mengizinkan orang menghina agama saya depan saya. Mohon maaf nih, kita beda nih. Kalau kamu mengizinkan orang nginjak kitab kamu, nginjak Tuhanmu, itu urusanmu, nggak ada urusan sama saya. Tapi jangan pernah berharap saya, Rifa, Yahdi Putri akan diam kalau kalian menghujat Nabi dan agama saya di depan saya. Saya tampol bolak-balik kalian.
Karena kalau saya kalian hujat nggak apa-apa, kalian bilang saya peot lah, pesunda lah, nggak apa-apa, nggak ada urusan, nggak merusak peradaban. Tapi agama saya yang kalian hujat depan saya, kalian bawa fitnah terhadap agama saya, mati seandainya saya waktu membela agama saya ini, itu mati yang dicita-citakan, tahu nggak? Itu kita beda. Silakan Anda, kalau Tuhan Anda diinjak ya silakan aja, nggak apa-apa.